ada Ina. Jangan lupa ya, kalau nggak sekolah itu masa depan suram. Anak-anak lain pada sekolah tuh, cuma kamu aja yang beda sendiri. Bilangin juga tuh ke ibu kamu, anak seusia kamu itu jangan dipaksa buat kerja. Ibu kamu enak di rumah cuma leha-leha, anaknya disuruh kerja kayak gitu. Ibu yang nggak tahu diri tuh namanya. Kok Bu Sari tega banget ngomong gitu? Kasihan Ina, Bu Sari memang keterlaluan. Santai aja kali Bu Nela, saya kan cuma ngomong fakta. Ina kan emang gak sekolah. Saya ngomong kayak gitu biar dia sadar kalau sekolah itu penting. Wah, kuenya kelihatan enak-enak ya. Kamu sesekali taruh kue kering di sini dong, Ina. Daripada kamu jualan kue keliling kayak gini, pasti capek. Wah, saya mau banget Mbak Koko. Nanti saya bilang deh ke Ibu biar bikin kuenya lebih banyak. Nanti bisa ditaruh di sini. Makasih ya Mbak Koko. Iya, sama-sama. Bilangin taruh di sini bisa 30 sampai 50 kue. Pasti banyak yang beli. Iya Mbak Koko, nanti saya yang bilang ke ibu saya. Oh iya, Mbak Koko mau beli kue keringnya berapa? Saya mau 10.000 aja kuenya, campur ya. Siap Mbak, sebentar ya. Ada Ina. Kamu gak sekolah? Jam segini kan seharusnya masih ada di sekolah. Ups, lupa. Kamu kan putus sekolah ya? Makanya lebih memilih jualan kue daripada sekolah. Bu Sari, jangan ngomong kayak gitu. Saya yakin itu bukan pilihan Ina. Dia juga pasti pengen sekolah, tapi karena keluarganya miskin kan? Menurut saya miskin itu bukan alasan untuk putus sekolah. Sekarang kan banyak tuh sekolah gratis. Gak usah banyak alasan. Bilang aja emang gak mau sekolah. Tapi gas gampang itu Bu, banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Heh Ina, apa yang harus dipertimbangkan? Kamu lihat tuh, anak saya ada 3, tapi semuanya sekolah, bahkan dapat beasiswa. Kamu kalau beneran niat pengen sekolah, gak bakalan banyak alasan kayak gini. Sudahlah Bu Sari, jangan membandingkan Ina dengan anak-anak ibu. Mereka terlahir dari keluarga dengan kondisi yang berbeda. Lagi pula kita kan gak tahu kondisi Ina yang sebenarnya itu seperti apa. Mbak Koko, ini kue keringnya. Oh iya, ini uangnya Ina. Makasih ya. Mbak Koko, Bu Sari, saya duluan ya. Mari. Miris sekali. Ina itu padahal masih anak-anak, tapi kok bisa ya orang tuanya membiarkan Ina jualan kue, bukannya fokus sekolah. Gak bener nih orang tuanya. Kita nggak ada yang tahu kondisi keluarga Ina, Bu. Berhenti bicara yang bikin orang lain sakit hati. Lah, saya kan cuma ngomongin fakta. Lagi pula saya bilang kayak gitu biar Ina tuh mikir kalau pendidikan itu penting. Aku tahu, aku emang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Aku juga pengen kayak anak-anak yang lainnya, yang bisa sekolah setinggi yang mereka bisa. Tapi keadaan aku saat ini gak memungkinkan. Apalagi semenjak ayah meninggal, aku yang harus membantu ibu buat cari uang. Ina, kamu kenapa? Kok mukanya kayak sedih gitu? Iya Ina, kamu kenapa? Jangan bilang Bu Sari merendahkan kamu lagi ya. Enggak kok Bu Nela, Pak Bakri, saya baik-baik aja. Oh iya, Bu Nela dan Pak Bakri mau beli kue keringnya nggak? Oh iya, kita mau beli kuenya. Saya mau 20.000 ya, kue keringnya campur aja. Sebentar ya Bu, saya siapkan dulu. Ini Bu kuenya. Makasih ya Ina, ini uangnya. Terima kasih ya Bu Nela. Kalau gitu saya duluan. Mari Bu, Pak. Aku kasihan sama Ina Mas, dia itu masih remaja, tapi dia harus kerja banting tulang bantuin ibunya. Semenjak ayahnya meninggal, hidup Ina jadi miris ya Mas. Iya kamu bener Nela, aku juga kasihan sama Ina. Mas, kamu bisa gak bantuin Ina? Kamu kan punya teman pemilik yayasan, mungkin kamu bisa bantu cari beasiswa buat Ina. Dengan begitu Ina bisa melanjutkan sekolahnya Mas. Itu ide yang bagus Nela, coba nanti aku tanya ke teman-teman aku ya. Sekalian kamu cari beasiswa yang lain juga. Semoga Ina dan ibunya setuju ya, biar Ina bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ayo dipilih sayurannya, ini masih segar-segar loh. Ina, silakan kamu pilih sayurannya. Saya mau tomatnya aja 3 Kang, itu aja. Siap Ina, sebentar ya saya ambilkan dulu. Kang, saya mau sayur bayam, sayur kangkung, terus ikan masnya 1 kilo ya, sama bumbu ikan masnya sekalian ya. Wah, Bu Sari, belanjaannya banyak banget tuh, men nih. Kayaknya ada tamu. Bukan tamu kok, Bu Jaja. Saya mau kedatangan anak saya yang kuliah dari luar kota. Biasalah, habis liburan semester. Makanya saya belanjanya banyak. Ya, beginilah kalau punya anak sekolah semua. Makanan juga harus dijaga kan. Gak kayak sebelah. Kasian banget gak sekolah. Jadinya cuma jualan kue deh. Jangan ngomong kayak gitu Bu Sari. Saya tahu Ina memang putus sekolah, tapi itu bukan pilihan Ina kan? Bener itu Bu Sari. Lagi pula apa salahnya jualan kue? Jualan kue halal aja kok. Mau itu orang yang berpendidikan ataupun enggak, semuanya nggak ada yang bener atau salah kok Bu. Yang penting kan bukan mencuri. Iya saya tahu, tapi kan kalau sekolah tinggi harus punya pendidikan yang bagus, apalagi pintar. Gak mungkin dong jualan kue keliling kayak gitu. Kang, mana tomatnya? Oh ini Ina tomatnya. Terima kasih ya Kang, ini uangnya.
Saya duluan ya Kang, ibu-ibu, mari. Bu Sari, seharusnya ibu jangan merendahkan Ina seperti itu. Siapa juga yang merendahkan dia? Saya nggak pernah merendahkan siapapun ya. Saya hanya memberikan fakta kalau dia itu emang nggak sekolah. Kalau dia sekolah, nggak mungkin dia terus-terusan miskin. Astagfirullah Bu Sari, jangan ngomong seperti itu. Orang yang sekolah saja belum tentu sukses Bu, kalau dia nggak punya adab seperti itu. Maksud kamu apa? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Siapa yang nggak punya adab? Kamu tuh sama aja kayak Ina. Udah, saya malas belanja di sini. Mending saya langsung belanja di pasar aja. Ya Allah, ada ya orang yang kayak gitu. Percuma kita berpendidikan tinggi tapi nggak punya adab. Miris banget ya Bu ngelihatnya. Kasihan saya melihat Ina direndahkan terus sama Bu Sari. Saya yakin sebenarnya dia juga pasti pengen sekolah, tapi keadaan yang tidak memungkinkan dia terpaksa harus putus sekolah. Iya Kang, saya juga kasihan sama Ina. Kenapa Ina ngelamun terus ya? Nak, kamu kenapa? Ibu perhatikan, kok kamu dari tadi ngelamun terus? Aku nggak apa-apa kok Bu, aku cuma kepikiran aja sama omongannya Bu Sari. Emangnya salah ya Bu kalau aku putus sekolah? Dia itu emang suka mencampuri urusan orang, tapi jangan dipikirkan ya nak. Kita jalani aja hidup kita sendiri. Kamu nggak usah dengerin omongannya Bu Sari. Iya Bu, aku juga nggak terlalu mikirin. Cuma emang akhir-akhir ini kepikiran aja. Ibu minta maaf ya, gara-gara ibu kamu harus putus sekolah. Seharusnya ibu bisa kerja lebih keras lagi supaya kamu bisa kembali lagi sekolah. Atau kamu mau besok ibu daftarin kamu sekolah lagi biar kamu nggak dihina sama orang-orang, apalagi sama Bu Sari. Nggak apa-apa kok, ibu kerja dari malam ketemu malam supaya kamu bisa sekolah lagi. Bu, ini kan udah jadi keputusan aku. Aku nggak apa-apa kok putus sekolah. Yang penting aku bisa bantuin ibu. Ibu sudah tua, sekarang juga sakit-sakitan. Kalau ibu terus-terusan kerja, yang ada nanti ibu malah lebih sakit. Aku gak mau kehilangan ibu. Maafin ibu ya nak. Ibu gak perlu minta maaf. Udah kenapa jadi mellow kayak gini sih? Mending kita selesain aja masaknya. Aku udah lapar nih. Iya. Oh iya Bu, kata Mbak Koko kita boleh loh taruh dagangan di sana. Jadi nanti aku bakalan bantuin ibu buat bikin kue lebih banyak. Alhamdulillah, Mbak Koko itu orangnya memang baik. Nanti kita bikin kue sama-sama ya. Iya Bu, oh iya Bu, aku ada tawaran buat jaga toko di toko sembakonya Pak Bakri. Paling setelah aku antar dagangan ke warung-warung, baru aku jaga toko. Gak apa-apa kan Bu? Kalau kamu nggak capek, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu capek, jangan dipaksa ya. Ibu masih kuat kok buat kerja. Ibu nggak mau kamu kecapean. Iya Bu, aku janji nggak akan capek-capek. Bu Jana, ini kue pesanannya. Kata ibu suruh diantar sekarang. Ya ampun Ina, ngapain harus repot-repot sih? Kan saya bisa ambil sendiri ke rumah kamu. Lagi pula acaranya kan nanti malam. Gak apa-apa Bu, biar sekalian saya juga anterin pesanan yang lain. Ada Ina. Jangan lupa ya, kalau nggak sekolah itu masa depan suram. Anak-anak lain pada sekolah tuh, cuma kamu aja yang beda sendiri. Bilangin juga tuh ke ibu kamu, anak seusia kamu itu jangan dipaksa buat kerja. Ibu kamu enak di rumah cuma leha-leha, anaknya disuruh kerja kayak gitu. Ibu yang nggak tahu diri tuh namanya. Kok Bu Sari tega banget ngomong gitu? Kasihan Ina. Bu Sari memang keterlaluan. Santai aja kali Bu Nela, saya kan cuma ngomong fakta. Ina kan emang nggak sekolah. Saya ngomong kayak gitu biar dia sadar kalau sekolah itu penting. Iya saya tahu Bu, tapi kita kan gak ada yang tahu kondisi keuangannya seseorang. Bu Sari enak punya banyak uang, makanya bisa nyokolahin anak ibu sampai setinggi-tingginya. Kalau Ina enggak Bu, dia harus banting tulang. Buat cari makan aja susah, apalagi buat biaya sekolah. Benar apa yang dikatakan Bu Nela. Jangan suka ngomong seperti itu Bu Sari. Itu nggak baik. Kalau Bu Sari ngerasa sekolah itu memang penting, kenapa nggak Bu Sari aja yang nyekolahin Ina? Hitung-hitung bantu orang susah Bu. Nih, ngapain saya harus nyekolahin Ina? Anak bukan, saudara bukan, tetangga juga bukan. Kalau gitu gak usah banyak omong. Bisanya ngerendahin orang doang, giliran ditantang malah gak mau. Bu Sari, saya peringatkan ibu ya, jangan suka merendahkan orang lain hanya karena orang itu nggak sekolah. Kita nggak ada yang tahu kondisi seseorang. Kalau ibu nggak bisa mencari solusi untuk orang lain, lebih baik Bu Sari diam. Udah Bu Jana, Bu Nela, saya nggak apa-apa kok, tidak perlu diperpanjang masalahnya. Bu Sari, ini adalah pilihan saya. Kalau Bu Sari ingin merendahkan saya, silahkan, tapi jangan pernah menghina ibu saya. Maaf ibu-ibu, saya permisi ya. Ingat Bu Sari, apa yang kamu katakan saat ini itu sangat menyakitkan Ina dan juga ibunya. Suatu saat Bu Sari akan menanggung akibat apa yang sudah Bu Sari katakan. Kenapa orang-orang malah nyalahin aku sih? Niat aku kan baik, biar Ina tuh punya semangat buat sekolah lagi.
Saya udah nggak tahu lagi harus gimana berhadapan dengan Bu Sari. Semakin hari dia semakin merendahkan Ina dan juga ibunya. Saya benar-benar kasihan sama mereka. Iya, saya juga Bu Nela. Bu Sari itu mulutnya sudah keterlaluan banget. Mentang-mentang anaknya sekolah semua, dia jadi merendahkan orang yang nggak sekolah. Padahal kan dia sendiri cuma lulusan SMP. Suaminya aja yang beruntung karena kaya. Ada ibu-ibu tuh. Kayaknya mereka lagi ngobrol. Aku samperin ah. Siang ibu-ibu, lagi pada ngobrolin apa nih? Loh, kalian kenapa? Kok saya ditinggal gitu aja sih? Bu Jaja, Bu Nela, kok main pergi-pergi aja sih? Ih, kenapa sih orang-orang di desa ini makin hari makin ngejauhin saya? Ini semua pasti gara-gara si Ina dan juga ibunya. Mereka pasti menghasut warga buat ngejauhin saya. Bu, orang-orang bilang sudah banyak yang gak suka sama Bu Sari. Dia kena batunya nak, tapi tetap kita jangan dendam sama dia ya. Orang-orang mulai menjauhi Bu Sari karena memang sikapnya dia. Aku gak pernah dendam sama Bu Sari kok Bu. Aku tahu Bu Sari gak bermaksud buat merendahkan aku dan juga ibu. Ini baru anak ibu bangga sama kamu. Heh, Ina, Bu Ida, kalian yang sudah menghasut warga di desa ini buat ngejauhin saya kan? Ngaku aja deh kalian. Astagfirullah Bu Sari, saya tidak pernah melakukan itu Bu. Orang-orang menjauhi ibu karena sikap ibu, bukan salah saya ataupun Ina. Saya tahu ya, kalau ini emang ulah kalian. Kalian tuh benar-benar licik ya. Bu Sari, saya dan ibu saya nggak ada hubungannya sama warga yang menjauhi ibu. Kita sama sekali nggak pernah menghasut siapapun. Seharusnya Bu Sari itu sadar diri, bukan malah menuduh kita. Heh, kamu itu masih anak kecil ya. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu. Rasakan ini. Rasakan itu. Siapa suruh kalian berani sama saya? Bu Sari, apa-apaan kamu? Kenapa kamu malah melempar jualan saya? Lihat, kue saya langsung jatuh semua Bu. Saya dan Ina nggak pernah cari masalah sama ibu. Tapi kenapa Bu Sari selalu mengganggu keluarga saya? Itu karena kamu nggak bisa menyekolahkan anak kamu dengan baik. Mau anak saya sekolah ataupun enggak, itu bukan urusan Bu Sari. Bu Sari bukan siapa-siapa saya. Kenapa ibu sibuk banget ngurusin urusan saya? Karena saya paling benci melihat anak yang tidak bisa sekolah. Sudah Bu, nggak ada gunanya kita berdebat sama Bu Sari. Justru dia hanya akan semakin menjadi. Biarkan Tuhan yang membalasnya. Silakan Bu Sari, Bu. Beli sayuran yang mana? Tuh sayurannya masih segar-segar Bu. Baru datang tadi subuh. Maaf Bu Sari, saya nggak bisa dengar Ibu ngomong apa. Aduh, Bu Sari jangan bercanda dong. Saya beneran nggak dengar Ibu ngomong apa. Coba ngomongnya lebih keras lagi. Maaf Bu, bisa ulang lagi. Saya nggak dengar. Kayaknya Bu Sari harus ke dokter deh. Suara Ibu beneran gak kedengeran Bu. Gak mungkin telinga saya yang budek kan. Orang saya dengar omongan orang-orang kok. Kenapa suaraku jadi hilang kayak gini ya? Perasaan tadi pagi nggak kenapa-napa. Ini bener-bener aneh. Sebaiknya aku pulang aja deh. Bu Sari, kenapa ya? Kok tiba-tiba nggak bisa ngomong kayak gitu? Tadi Bu Sari kenapa Bu? Kok kelihatannya kayak panik gitu? Saya nggak tahu Bu Nela. Tadi pas Bu Sari ngomong suaranya tiba-tiba hilang. Ini pasti ajab. Selama ini Bu Sari selalu merendahkan anak-anak yang putus sekolah. Saya juga mikirnya kayak gitu Bu Nela. Tapi kita jangan langsung menyimpulkan seperti itu Bu. Siapa tahu aja Bu Sari emang lagi sakit, makanya suaranya hilang. Kenapa kamu jadi seperti ini Bu? Sejak pagi kamu nggak bisa bicara. Aku juga nggak tahu kenapa suaraku nggak keluar. Ibu sakit ya? Coba besok kita periksa ke dokter. Aduh Bu, aku nggak ngerti mau ngomong apa. Sebaiknya kamu duduk dulu Bu. Mungkin kamu hanya stres, makanya suara kamu bisa hilang gitu. Aku ambilin minum dulu ya Bu. Sebenarnya kamu itu kenapa sih? Kenapa suara kamu bisa hilang seperti ini? Apa mungkin ini aja buat kamu? Bu, tolong jujur sama aku. Selama ini kamu masih merendahkan Ina dan juga ibunya kan? Ini Bu, diminum dulu. Bu, apa mungkin ini adalah teguran untuk Ibu? Selama ini Ibu selalu merendahkan Ina dan juga ibunya hanya karena Ina tidak sekolah. Kalau memang iya, kamu harus minta maaf ke Ina dan juga ibunya. Perbuatan kamu sudah keterlaluan Bu. Jangan kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Bu, kamu harus minta maaf sama Ina dan juga ibunya. Ini semua demi kebaikan Ibu. Mungkin benar, ini adalah azab untuk aku. Aku harus minta maaf ke Ina dan juga ibunya. Ada apa Bu Sari ke rumah saya? Belum cukup Bu Sari merendahkan saya. Bu, maafkan saya.
Bu Sari, ibu tadi minta maaf. Iya, tolong maafkan semua kesalahan saya. Bu, saya sudah lama kok memaafkan ibu. Saya tahu Bu Sari tidak bermaksud untuk merendahkan saya dan juga ibu. Saya sudah memaafkan kesalahan ibu, tapi saya mohon Bu, cukup saya dan Ina yang ibu rendahkan. Tolong jangan merendahkan orang lain lagi. Saya tidak akan merendahkan orang lain lagi. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Bu. Semoga Bu Sari bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Dan yang pastinya ibu lebih menjaga perkataan ibu. Bener apa yang dikatakan ibu saya. Semoga ibu Sari lebih menjaga lisannya ya Bu. Lisan itu memang lebih tajam daripada pisau. Makanya jangan sesekali kita gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Terima kasih sudah memaafkan saya. Iya, sama-sama Bu Sari. Dia tidak seperti yang saya kira. Dia lebih kuat dari saya. Ina anak yang hebat. Seharusnya saya tidak merendahkan dia hanya karena putus sekolah. Seharusnya saya malu. Anak semuda dia bisa bekerja keras dengan giat. Selesai juga. Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya rapi. Pembeli juga pasti bakalan lebih nyaman melihatnya. Ada Pak Bakri. Gimana Ina? Selama kerja di sini kamu nyaman? Saya nyaman banget Pak. Makasih ya sudah mengizinkan saya untuk kerja di toko ini. Pak Bakri juga mengizinkan saya untuk nganterin kue terlebih dahulu. Iya, sama-sama. Oh ya, saya punya sesuatu buat kamu. Ini ambil. Apa ini Pak? Formulir pendaftaran sekolah. Iya, seperti yang kamu lihat. Saya pengen kamu kembali lagi sekolah. Kamu bisa didaftarkan beasiswa. Tapi Pak, gimana dengan ibu saya? Kalau saya nggak kerja nanti nggak ada yang cari uang. Kamu tenang saja Ina. Selain kamu dapat beasiswa, kamu juga boleh kok bekerja di sini. Kamu bisa kerja di sini jaga toko saya. Setelah kamu pulang sekolah, jadi kamu masih punya tetap penghasilan. Serius Pak Bakri? Saya masih boleh kerja di sini meskipun saya sekolah. Iya Ina, cepat kamu isi formulirnya. Jangan lupa minta tanda tangan ibu kamu. Setelah itu kamu ikut saya. Kita langsung pergi ke sekolahnya besok. Makasih banyak ya Pak Bakri. Saya janji akan belajar dengan giat dan juga bekerja keras. Iya Ina, sama-sama. Kamu pantas mendapatkan itu. Suara ibu sudah kembali. Iya nak, ibu juga senang. Mungkin ini pelajaran untuk ibu. Ibu tidak mau lagi merendahkan orang lain, bahkan merendahkan orang yang putus sekolah. Aku senang ibu bisa berubah. Jangan melakukan hal ini lagi ya Bu. Gak baik merendahkan seseorang. Iya nak, sekarang ibu sadar semua azab yang sudah ibu terima mengajarkan ibu banyak hal. Seharusnya ibu bersyukur dengan hidup yang berkecukupan seperti ini, tanpa harus memandang rendah orang lain. Kalau ibu tidak bisa membantu orang lain, setidaknya ibu tidak perlu merendahkan orang. Ibu benar-benar menyesal. Ibu boleh menyesal, tapi jangan terlalu larut dalam penyesalan itu ya. Hidup harus tetap berjalan Bu. Iya, kamu benar Dian. Saya minta maaf atas semua kata-kata saya menyakitkan. Mulai sekarang saya akan lebih menghargai orang lain. Semoga Bu Sari benar-benar berubah. Jangan cuma di mulut aja Bu, tapi ibu harus membuktikan bahwa ibu mau berubah. Saya akan berusaha Bu Nela. Semua hal yang terjadi pada saya mengajarkan saya banyak hal. Saya senang Bu Sari sekarang sudah berubah. Tetap jadi orang yang rendah hati ya Bu. Ada Bu Ida. Kebetulan banget Bu Ida, saya mau pesan kuenya Bu buat acara selamatan di rumah saya. Wah, boleh sekali Bu. Mau berapa? 200 kue ya Bu. Nanti ibu-ibu juga langsung datang ya ke acara saya. Acaranya minggu depan. Wah, kayaknya bakalan ada makan-makan besar nih. Bukan makan besar kok Bu, hanya acara selamatan biasa. Bu Ida juga jangan lupa datang ya. Siap Bu Sari.